Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama fikih dan sufi serta akidah masyhur yang tidak diragukan lagi pangkat kewaliannya. Beliau merupakan ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki segudang karomah dan sangat dihormati oleh Sunni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebagai waliullah yang paling diagungkan dan dikeramatkan keilmuan dan ajarannya, sehingga beliau bergelar Sultanul Aulia, Raja para Wali, dan Al-Imam Al-Qutubul Aqtab, pemimpin dan penyangga konstitutifnya seluruh wali di alam semesta. Beliau adalah mursyid kamil mukamil sekaligus pengasas perkumpulan Tarekat Qadiriyah dan dihormati dalam unifikasi Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dengan keluasan ilmunya, ajarannya tersebar luas ke seluruh dunia, menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling banyak dianut. Orang-orang tarekat selalu mengadakan manakib dan haul untuk menghormatinya. Bahkan pada bulan Rabiul Akhir diadakan penghormatan besar-besaran oleh seluruh pengikutnya serta umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Al-Maturidiyah atau Asy'ariyah dan fikih Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabilah, serta bertasawuf falsafi Ghazaliyah atau Imam Junaid Al-Baghdadi, dan juga pengikut Thariqah Mutabaroh atau majelis sufi dunia yang tersebar di penjuru dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tokoh sufi paling masyhur di Indonesia. Peringatan Haul Waliullah ini pun selalu dirayakan setiap tahun oleh umat Islam di Indonesia. Memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Salih Asy'id Musa bin Jungki Daus bin Asy'id Abdullah Al-Jili bin Asy'id Yahya Az-Zahid bin Asy'id Muhammad bin Asy'id Daud bin Asy'id Musa bin Asy'id Abdullah bin Asy'id Musa Al-Juni. Beliau lahir di Jailan sebelah Laut Kaspia, Iran. Tentang tahun kelahirannya ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Abdul Razak Al-Kailani dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru para pencari Tuhan, menyebutkan bahwa pendapat paling sahih ialah pendapat dari Ibnu Al-Jauzi yang mengatakan bahwa tahun kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah 1 Ramadan 471 Hijriah. Ibunda beliau adalah seorang keturunan dari Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara ayahnya ialah keturunan Sayyidina Hasan. Inilah yang membuat sebagian orang juga memanggil beliau dengan panggilan Sayyid. Jika dirunut secara silsilah, kesufian beliau barangkali menurun dari kakek beliau pihak ibu, yakni Syekh Abdullah Saumi. Kehidupan keluarga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbilang sederhana. Orang tuanya adalah petani yang menggarap sebidang tanah sekaligus sebagai peternak sapi. Sapi itu sendiri seringkali digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai alat untuk membajak tanah keluarga mereka. Pada saat itu, kebanyakan penduduk Jailan bermazhab Hambali, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun juga Hambali. Hal inilah yang selanjutnya memantik keinginannya untuk pergi ke Baghdad sebagai pusat keilmuan mazhab Hambali sekaligus kiblat ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Selepas mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampung halamannya sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian pindah ke Baghdad pada tahun 1095 Masehi pada usia 18 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah menuntut ilmu pada banyak ulama kesohor di Baghdad. Misalnya di bidang fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada Abu Al-Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali dan Abu Al-Khitab Mahfuz bin Ahmad Al-Khalwatzani Al-Hambali. Di bidang sastra, beliau menimba ilmu dari Abu Ghoin Al-Bakilani, Ibnu Khunais, Abu Hanaim Ar-Razi, Abu Bakar Al-Tamara, dan Abu Muhammad Asyiraj. Adapun dalam hal tasawuf, Hamad bin Muslim Ad-Dibas menjadi guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara di bidang tafsir, beliau belajar pada Abdul Ar-Rahman bin Ahmad bin Yusuf, Abu Al-Barakat Hibatullah Al-Mubarak, dan lain sebagainya. Oleh karena kecemerlangan dan ketajaman pemikirannya terkait hukum Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun diakui sebagai salah satu ulama penting dalam mazhab Hambali. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Barzanji bahwa hal ini berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Kesibukan menuntut ilmu dan berkelana inilah yang juga membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru menikah saat sudah berusia 51 tahun, tepatnya pada tahun 521 Hijriah. Beliau memiliki 4 orang istri dan 49 anak. Di antara anak-anak tersebut yang cukup dikenal ialah Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya. Beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor di negara terkenal. Syekh Isya, seorang guru hadis dan hakim negara.
Beliau dikenal juga sebagai penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang menjadi masyhur di Baghdad. Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Di luar keilmuan fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat tersohor di bidang tasawuf atau sufisme. Selepas beliau wafat, para murid-muridnya membangun gerakan tarekat untuk menyuburkan spiritualitas Islam dengan nama Tarekat Qadiriyah. Kredibilitas Tarekat Qadiriyah diakui oleh banyak ulama Islam, bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal lantang menyerukan pemurnian Islam mengakui keabsahan Tarekat Qadiriyah. Di bidang tasawuf, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau kedudukan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan oleh seorang muslim. Misalnya konsep toharoh yang artinya bersuci. Dikutip dari buku Akidah Akhlak tahun 2020 yang ditulis Syihabul Milahuddin. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, sementara konsep batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam. Namun syariat tanpa hakikat dianggap kosong, tak bermakna, sementara hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan yang sunnah. Selama masa pengabdian 33 tahun sebagai pengajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak sekali murid. Di antara yang paling terkenal ialah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Muqaddasi, yaitu penyusun kitab Umdatu Al-Ahkam fi Khair Al-Anam, Al-Qadi Abu Mahasin Umar bin Ali bin Hadar Al-Quraisy, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qodamah Al-Maqdisi, yaitu merupakan penulis kitab Al-Mughni, Imam Al-Qutwah Al-Syekh Abud Amru Usman bin Marzuk bin Hamid bin Salam Al-Quraisy, Syekh Abu Fat Nasr Al-Muna, Syekh Abu Muhammad bin Usman Al-Bakal, Imam Abu Hafaz Umar bin Nasr bin Ali Al-Ghazal, Syekh Muhammad bin Al-Kizan. Garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjadi tokoh di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Giri atau Syarif Sayyid Muhammad Ainul Yakin, merupakan seorang ulama yang masuk dalam Wali Songo. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Yang ketiga Kiai Haji Hashim Wahid merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur yang merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu 13 Februari 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Selama hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah menderita sakit keras kecuali menjelang wafatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab. Keturunan dan muridnya kemudian mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan Tarekat Qadiriyah. Tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh besar di dunia Islam termasuk Indonesia.